آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سرف العرب والعجام وإمام مكة والمدينة والحرام سيدنا محمد يسره يا ربي ثوابا كرمة ورضانا ومحبة وتسليما. صلوا عليه وسلموا تسليما. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin wasmarta mu'minin rahimakumullah. Ya Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna yawmal idil adha rakatain wa idza al-haqid al-minbar yahtub wala yatakallam hadukum wa man takallama minkum wa kallahu wa man laka fala tahalahu ansitu wastami'u wati'u rahimakumullah la'allakum turhamun. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, subhanallah bukratan wa asila, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah bi niyatatin shalihah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى سادات من أصحاب رسول الله جميعا وإلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين وأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع المجاهدين في سبيل الله رب العالمين والملائكة المقربين وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم وهو أصدق قائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال بسم الله الرحمن الرحيم إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب ما يحب لنفسه La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Shadaqallahul azim
wa sadaqal rasulul karim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang jemaah Idul Adha yang insyaallah kita semua selalu dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita selalu panjatkan puji dan puja rasa syukur kita atas kehadirat Allah, limpahan rahmat, hidayah wal inayah, begitupun nikmat yang Allah berikan, sehingga alhamdulillah pada hari yang penuh barokah ini, penuh kemenangan ini, kita masih bisa menyempatkan diri kita untuk hadir memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala yang insyaallah baru saja melaksanakan sholat Idul Adha secara berjamaah. Begitupun juga salam beriring sholawat semoga tercurah terlimpahkan kepanutan alam, the batsman power central of Islam, wa habibina wa syafi'ina qurrata a'yunina wa ahlil baitina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa zaman kekafiran menuju zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan sekarang saat ini, yaitu ajaran agama Islam. Semua itu adalah perjuangan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan perlu kita ketahui, kelak di akhirat yaumil akhir, di antara nabi yang Allah ciptakan, hanya Nabi Muhammad lah yang insyaallah akan memberikan syafaat pada kita semua. Maka patut dan wajib kita selalu mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan yang berbahagia dan penuh barokah ini, di sini kami berwasiat kepada saudara dan saudari kami, marilah kita selalu tingkatkan keimanan, kuantitas dan kualitas ketakwaan kita kepada Allah dengan menjalankan segala perintah Allah yang suci dan meninggalkan larangan Allah demi mendapatkan kesuksesan bukan hanya di dunia, lebih-lebih di akhirat kelak. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah ia adalah orang-orang yang bertakwa. Saudaraku, saudariku seiman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Idul Adha adalah hari raya umat Islam yang selalu diwarnai dengan kebersamaan dan kebahagiaan. Kita hadir di tempat yang penuh barokah ini demi mewujudkan ukhuwah, hubungan persaudaraan, penyembahan kepada Allah dan hubungan kepada saudara-saudara kita. Hablu minallah, hablu minan nas. Kita berkumpul bersama-sama melaksanakan sholat Idul Adha, melaksanakan ibadah haji, melaksanakan perintah berkurban, semuanya itu tentunya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji di tanah suci. Mereka berkumpul, berdatangan dari segala penjuru dunia. Mereka berasal dari bangsa, suku dan bahasa yang berbeda-beda. Semua itu karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ketahui bahwasanya manusia dan makhluk lainnya diciptakan tidak lain hanyalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanyalah menyembahku. Quran surat Syariat ayat 19. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita melaksanakan ibadah berhaji, melaksanakan sholat Idul Adha secara berjamaah, ada ibadah yang sangat disukai. Bahkan Allah sangat memuji, bukan hanya Allah, bahkan seluruh malaikat Allah memuji kepada manusia yang mengeluarkan dan menginfakkan hartanya di jalan Allah, yaitu adalah salah satunya adalah berkurban. Berkurban bisa diartikan bersedekah, meningkatkan kepedulian sosial dengan sesama saudara-saudara yang kita yang hidup di dalam kekurangan. Karena bersedekah tidak akan mengurangi dan tidak ada sejarahnya orang yang selalu bersedekah hidup dalam kebangkrutan.
Bahkan harta yang kita tumpuk-tumpuk di dunia, kita mencari dunia untuk dunia, salah. Sebenarnya kita harus mencari dunia untuk akhirat. Dengan cara apa? Dengan cara menginfakkan harta kita di jalan Allah. Salah satunya adalah berkurban. Karena berkurban ini juga bisa mengurangi beban saudara-saudara kita, mencicipi apa yang kita kurbankan. Mungkin saudara kita tidak mampu untuk membelinya, tapi dengan berkurban inilah maka hiduplah ukhuwah, hubungan dengan saudara-saudara kita melalui berkurban ini. Dan saudaraku seiman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita jangan pernah takut akan kehilangan sedikit harta kita. Karena seseorang yang selalu bersedekah, berkurban, itu Allah akan lipat gandakan. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Mazalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbatin wallahu yudhi'u liman yasha wallahu wasi'un 'alim." Barang siapa yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti menanam sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap-tiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dikehendakinya. Wallahu wasi'un alim. Maka sesungguhnya Allah maha luas dan maha mengetahui. Quran surah Al-Baqarah ayat 261. Bahkan ketika Nabi di Isra Mi'rajkan, Nabi melihat umatnya di dalam surga. Ada umatnya yang seketika dia menanam, dan seketika itu juga tanaman ia tanam tumbuh dan mengeluarkan buah. Ketika dia memetik buahnya, maka tumbuh lagi buahnya. Lalu Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, siapakah gerangan manusia ini?" Nah, malaikat Jibril pun berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Ini adalah umatmu yang ketika dia hidup di dunia, dia selalu menolong saudaranya, dia selalu bersedekah, dia tidak pernah pikirkan dirinya sendiri, dia selalu memikirkan saudara-saudaranya." Maka peristiwa ini menjadikan instrumen dan menjadikan motivasi kepada kita. Marilah kita tingkatkan bersedekah. Ketika kita melebihi kelebihan harta, marilah kita keluarkan, kita infakkan, berkurban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Idul Adha yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi poin yang sangat penting. Di sini kita menyampaikan bahwa di bulan Zulqa'dah atau Zulqa'dah ini ada peristiwa yang sangat bersejarah, yaitu adalah peristiwa seorang ketaatan anak kepada orang tuanya, yaitu adalah Nabi Ismail pada ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan Nabi Ismail rela disembelih oleh ayahnya demi perintah Allah, ketaatan kepada orang tuanya dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam peristiwa ini Allah pun menguji Nabi Ibrahim, dan alhasil leher Nabi Ismail tidak bisa disembelih oleh pisau yang tajam, pisau Nabi Ibrahim, karena semuanya adalah ujian. Dan seketika itu datanglah malaikat Jibril membawa kibas, yaitu dalam mahar Nabi Adam. Maka kibas itulah yang disembelih, itulah yang menjadi sekarang untuk pedoman umat Islam seluruh dunia. Saudaraku seiman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya di sini, apakah hari ini kita sudah memiliki anak yang soleh dan soleh? Ketahuilah saudaraku seiman dan dirahmati, bahwa doa anak yang soleh itu sangat mustajabah, kata Nabi. Awaladun yad'u lahu bi. Doa anak yang soleh itu langsung dijabah dan tidak memiliki ijab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu sebelum terlambat, berikanlah pendidikan agama kepada anak-anak kita. Bawalah dia ke sekolah agama, pondok pesantren, ajarkan dia tentang tata krama dan kebaikan. Karena anak yang soleh adalah salah satu menjadikan syafaat untuk orang tuanya di akhirat kelak. Karena kata ulama di akhirat kelak, ada nanti seseorang ketika dia disiksa, diazab, dan tidak ada kiriman doa. Di akhirat dia mandul, tidak memiliki anak. Kenapa? Semasa hidupnya dia banyak anaknya, tetapi dia tidak pernah mengajarkan dan tidak pernah mendidiknya pada ilmu agama. Karena doa anak yang soleh adalah amalan yang tidak
ada putus-putusnya kepada orang tuanya. Begitupun juga sebaliknya kepada anak-anak, maka jangan pernah menyanyiakan pengorbanan orang tua kita. Coba kita lihat pengorbanan orang tua kita. Ibu kita mengandung kita 9 bulan 10 hari. Ia tidak pernah merasakan kenyamanan. Orang tua kita mengandung kita. Dia tidur pun susah, tengkurap, berbaring susah demi untuk kita. Dia mengandung kita 9 bulan 10 hari. Dan ketika dia mau melahirkan di kita, orang tua kita bersimbah darah dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, selamatkan anakku ya Allah. Selamatkan anakku ya Allah, selamatkan anakku. Dia tidak pernah pikir dan tidak pernah peduli kepada diri sendirinya. Maka dia obiye naku memana itu matuata. Suali ajena kifot tanange, suali ajena akiku buruke. Kakinya sebelah di dunia dan sebelahnya berada di lubang kuburan. Begitulah perjuangan seorang ibu ketika melahirkan kita. Dan juga kepada orang tua kita, ayah kita. Kasar tangannya, keriput mukanya demi mencari nafkah sesuatu nasib untuk kita. Membesarkan kita, menyekolahkan kita ke perguruan tinggi. Lalu apa balasan kita hari ini kepada orang tua kita? Apakah kita sudah memberikan doa yang terbaik untuk orang-orang tua kita? Maka sadarilah kita sebagai anak-anak. Kita rajin bolak-balik umroh, kita rajin bolak-balik haji, kita melaksanakan perintah Allah. Dan di samping itu kita menyepelekan dan membiarkan orang tua kita terkapar terkujur kaku di sana. Padahal semuanya itu tidak apa-apa, ada apa-apanya ketika kita tidak memuliakan orang tua kita. Orang tua kita inilah yang menyebabkan kita hadir di dunia ini. Orang tua kita tidak bermahkotakan raja dan ratu, tetapi bertelapak dan beralaskan telapak kaki surga. Di bawah kaki orang tua kita, disitulah terdapat orang surga kita. Ridullah fi ridho walidaini, suktillah fi suktil walidaini. Ridhonya Allah tergantung dari ridhonya orang tua, dan murkanya Allah itu murkanya orang tua kita. Maka kita sebagai anak-anak hari ini datanglah kepada orang tua kita. Kita kembali dari sholat, melaksanakan sholat Idul Adha ini. Kita ambil tangannya, cium tangannya, peluk orang tua kita dan minta maaf kepada orang tua kita, karena orang tua kita lah yang menyebabkan. Jangan kita memandang orang tua kita bahwa kita ini adalah pintar, memiliki harta yang banyak. Semua itu tidak ada apa-apanya ketika kita tidak memuliakan orang tua kita. Mungkin di dunia kita sukses, tetapi di akhirat kelak kita akan mendapatkan azab yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua, lebih-lebih untuk diri saya sendiri, dan selalu kita istiqomah di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, menghidupkan ukhuwah hablu minallah wa hablu minan nas. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin kulli tahasatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajmain. Alhamdulillah ya rasuluhu bil haqq wa dinil syarahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil afwali wal afat wa taqdi lana biha jamil hajat wa tudahhiruna biha min jamil sayi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayati min jamil khairati fil hayati wa badal mamat. Ya Allah sami'un qaribun ujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ادفع عنا البلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما سار منها وما بدانا من بلادنا إلا ليس في القرياتنا ورسول هذا خاصة ومن البلدان المسلمين العامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم ولا نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.